Dalam situasi perang, biasanya masing-masing kubu yang bertikai akan menggunakan strategi untuk bisa memenangkan pertempuran. Strategi perang jenisnya sangatlah banyak dan beragam, tergantung banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Salah satu strategi perang yang sangat terkenal dan telah terbukti berhasil memenangkan pertempuran adalah strategi perang gerilya. Jenderal Besar Sudirman menjadi salah satu tokoh yang sangat ahli dalam menggunakan taktik perang gerilya. Para pejuang memanfaatkan rimbunnya hutan Indonesia untuk berlindung dari serangan tentara penjajah, kemudian melakukan serangan secara mendadak. Bukan hanya di Indonesia, tetapi strategi perang gerilya juga terbukti ampuh mengalahkan pasukan Amerika dalam Perang Vietnam. Akan tetapi dalam situasi damai seperti sekarang, taktik perang gerilya justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok separatis bersenjata, pemberontak ataupun teroris untuk melakukan perlawanan terhadap aparat yang berwenang. Untuk itulah diperlukan alutsista yang memiliki kemampuan anti perang gerilya, atau disebut juga counter insurgency atau disingkat COIN. Pesawat jenis ini selain dapat menangani aksi-aksi serangan gerilya, juga dapat digunakan secara efektif untuk memberikan bantuan serangan udara dan pengintaian ataupun penumpasan pemberontak. Di Indonesia, TNI Angkatan Udara saat ini juga telah mengoperasikan pesawat sejenis. Pesawat yang dimaksud adalah EMB-314 Super Tucano. Akan tetapi pada hari Kamis 16 November 2023 kemarin, berita duka datang dari Skadron Udara 21 Lanut Abdul Rahman Sholeh Malang, sarang dari Super Tucano TNI Angkatan Udara. Dua pesawat EMB-314 Super Tucano mengalami lost kontak dan eksiden di daerah Watu Gede, Kedawung, Pasuruan, Jawa Timur. Pesawat dengan tail number TT3103 dan TT3111 mengalami lost kontak saat melakukan misi Proficiency Formation Flight. Pesawat take off dari Lanut Abdul Rahman Sholeh pada pukul 10.51 WIB dan lost kontak pada pukul 11.18 WIB. Dalam eksiden ini, keempat penerbang terbaik TNI Angkatan Udara dinyatakan gugur. Terlepas dari eksiden ini, mari kita kembali membahas pesawat Super Tucano ini. Sebelumnya pada tahun 2011 silam, TNI Angkatan Udara telah memesan 16 unit pesawat Super Tucano yang ditempatkan di Lanut Abdul Rahman Sholeh Malang. Pesawat-pesawat ini bertugas menggantikan pesawat OV-10F Bronco yang telah di-grounded karena usianya yang sudah tua. EMB-314 Super Tucano sejatinya merupakan pesawat serang ringan bermesin turboprop yang dirancang dan dibangun oleh perusahaan Embraer asal Brazil sebagai pengembangan dari Embraer EMB-312 Tucano. A29 Super Tucano dirancang untuk menjadi sistem berbiaya rendah yang dioperasikan di lingkungan dengan ancaman rendah. Pada tahun 1995, Embraer menerima kontrak dari Brazil Air Force terkait pengembangan varian Super Tucano, dikenal sebagai proyek pesawat serang ringan ALX. Pesawat ini dioptimalkan untuk kondisi lingkungan di Amazon, Brazil. ALX diciptakan untuk mampu beroperasi di segala kondisi cuaca, siang dan malam, misi dari pangkalan terpencil dan tak beraspal termasuk landasan pacu dengan sedikit dukungan. Pesawat produksi pertama selesai pada tahun 1999. Pada Agustus 2001, Angkatan Udara Brazil menandatangani kontrak pembelian 76 EMB-314 atau A29 Super Tucano dengan konfigurasi 25 unit kursi tunggal dan 51 unit kursi ganda. Salah satu misi utamanya adalah melakukan patroli perbatasan di bawah program pengawasan kawasan Amazon. Pesawat pertama kali dikirim kepada Angkatan Udara Brazil pada Desember 2003. Selain sebagai pesawat latih tingkat dasar dan lanjutan, Super Tucano juga dapat dioperasikan sebagai pesawat patroli perbatasan dan counter insurgency operation atau operasi penumpasan pemberontak. Pesawat sanggup bermanuver hingga plus 7G dan minus 3.5G. Ukurannya yang kecil sanggup mereduksi sinyal radar dan visual, dikombinasi dengan kecepatan yang tinggi dan lincah dalam bermanuver, memberikan tingkat survivability yang cukup tinggi. Tingkat keamanannya pun bertambah berkat pelindung baja di sekitar kokpit dan critical system redundancy.
EMB-314 berbeda dari pendahulunya EMB-312 Tucano. Selain menggunakan mesin yang lebih bertenaga, pesawat ini juga memiliki badan pesawat yang diperkuat untuk menopang beban G yang lebih tinggi dan meningkatkan umur kelelahan hingga 8.000 sampai 12.000 jam di lingkungan operasional. Roda pendaratan yang diperkuat untuk menangani bobot lepas landas yang lebih besar dan muatan simpanan yang lebih berat hingga 1.550 kg. Perlindungan baju besi Kevlar mampu membawa persenjataan yang lebih lengkap dan memiliki kokpit kaca yang kompatibel dengan kacamata penglihatan malam dengan kontrol hand on throttle and stick, ketentuan untuk data link, kamera video dan perekam, kemampuan perencanaan misi, forward looking infrared, chaff or flare dispenser, missile approach warning receiver system, and radar warning receiver, dan juga kursi lontar. Strukturnya terlindung dari korosi dan kanopi berengsel samping memiliki kaca depan yang mampu menahan benturan burung dengan kecepatan hingga 500 km per jam. Super Tucano hadir dalam dua varian, yakni varian A29A yang merupakan varian kursi tunggal dengan kemampuan serangan anti-gerilya, menghadang dan menghancurkan pesawat biasa, serta varian A29B yang merupakan varian kursi ganda, dengan kemampuan sama seperti versi kursi tunggal, dengan kemampuan tambahan sebagai pesawat latih dan fungsi pengawasan udara. Dari segi spesifikasi, EMB-314 Super Tucano memiliki ukuran panjang 11,42 meter, tinggi 3,9 meter, lebar sayap 11,14 meter, area luas sayap 19,4 meter persegi, dengan berat kosong 3.200 kg dan berat maksimum saat lepas landas 5.400 kg. Pesawat Super Tucano dibekali dengan satu mesin Pratt & Whitney Canada PT6A68C turboprop yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 1.600 horsepower atau sekitar 1.193 kW, sehingga dapat memacu pesawat hingga kecepatan maksimum 590 km per jam dan kecepatan jelajah 520 km per jam. EMB-314 Super Tucano juga sanggup menjelajah sejauh 1.330 km dengan radius tempur 550 km dan jangkauan feri sekitar 2.855 km. Kemudian sebagai pesawat militer sudah pasti Super Tucano juga memiliki kemampuan mengangkut dan meluncurkan senjata. Sejumlah persenjataan yang sanggup dibawa Super Tucano diantaranya adalah varian senapan mesin internal yang dapat disesuaikan seperti dua senapan mesin 12,7 mm yang dipasang pada masing-masing sayap dengan kemampuan tembak hingga 1.100 peluru per menit. Kemudian satu POD meriam Giat M20A1 20 mm pada bawah badan pesawat. 4 POD minigun kaliber 7,62 mm pada bagian bawah sayap dan dilengkapi 2 centelan di bawah setiap sayap dan 1 di bawah badan pesawat, sehingga total terdapat 5 centelan senjata eksternal dengan kapasitas muatan 1.550 kg. Centelan eksternal ini dapat membawa peluncur roket kaliber 70 mm, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, berbagai varian bom standar NATO, ataupun dapat dipasangi dengan perangkat tambahan seperti chaff dan flare countermeasure, electro-optical or infrared sensor, dan drop tank.